Indonesia memproduksi sekitar 70 juta ton sampah setiap tahun, di mana 14% atau 9,8 juta ton merupakan sampah plastik. Bayangkan jika semua sampah plastik merupakan botol minuman kemasan, dan tiap botol beratnya 15 gram serta tinggi 15 cm. Maka susunan plastik yang dihasilkan akan mempunyai tinggi sekitar 100 miliar meter atau sekitar 260 kali jarak bumi ke bulan. Sebuah jarak yang tidak bisa kita bayangkan jauhnya. Itulah sebabnya sampah plastik menjadi masalah pelik di negeri ini. Dari mulai pencemaran sungai, pencemaran laut, sampai ke masalah pembakaran sampah plastik liar oleh masyarakat. Episode ini kita akan bahas masalah sampah plastik dan pencemarannya di Indonesia. Apa dampak positif dan negatifnya, dan bagaimana langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif plastik. Plastik merupakan material yang sangat berjasa untuk manusia. Hampir setiap benda di sekitar kita terbuat dari plastik. Dari perabot rumah tangga, mainan, alat elektronik, kantong plastik, sampai ke alat-alat medis dan otomotif. Jika dilihat dari data penggunaan plastik dunia, penggunaan plastik terbesar itu untuk packaging sebesar 31%, bangunan dan konstruksi menyumbang 17%, dan mobil menyumbang sebesar 12%. Plastics are being used to such an extent throughout the world that we may well ask what was used before its discovery. Berkembangnya plastik bermula pada tahun 1907 ketika Leo Baekeland, seorang kimiawan asal Belgia, berhasil menemukan plastik sintetis pertama. Plastik sintetis itu dinamakan Bakelite. Sebelum ditemukannya Bakelite, plastik berasal dari alam sudah diketahui manfaatnya dan digunakan untuk berbagai keperluan industri. Salah satu yang paling banyak dipakai adalah jenis resin silek. Silek ini sangat susah didapatkan dan sangat langka karena diproduksi secara alami oleh sejenis serangga. Bakelite memungkinkan pembuatan massal plastik menjadi lebih mudah, di mana bakelite dibuat dengan memanaskan dua senyawa, yaitu formaldehyde dan fenol dalam tekanan tinggi sampai mencampur menjadi bakelite. Tak lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk plastik bakelite menjadi populer di masyarakat. Hal ini memungkinkan karena ia mudah diproduksi dan harganya relatif lebih murah. Banyak produk-produk yang dibuat dari bakelite menjadi ikon pada abad 20, seperti telepon GPO yang bisa dilihat di gambar berikut, radio Eko produksi tahun 1935 yang ikonik. Kesuksesan bakelite membuat perusahaan-perusahaan seperti Dow Chemical, ExxonMobil, DuPont, dan BASF mulai melirik plastik dan membentuk aliansi. Mereka ingin memanfaatkan limbah dari produksi minyak mentah dan gas alam yang jumlahnya sangat melimpah. Salah satu limbah yang paling banyak adalah gas etilen, di mana oleh Imperial Chemical Industry atau ICI, sebuah perusahaan asal Inggris, berhasil dikembangkan menjadi bahan baku plastik. Tahun 1932, ICI berhasil meraih kesuksesan dengan produk plastiknya. Produk itu dinamakan Perspex. Lucunya, beberapa tahun kemudian saat ICI ingin menggabungkan gas etilen dan gas benzaldin, mereka mengalami kegagalan dan menyebabkan rembesan material putih. Material putih itu ternyata dikenal sebagai polimer etilen, yang merupakan polimer yang kuat, tahan api, dan lentur. Kini, hampir semua plastik yang berada di dunia, sebagian besar terbuat dari polimer etilen. Walaupun masyarakat menyebutnya plastik, tetapi ia berbeda-beda. Secara garis besar, plastik dibedakan menjadi 7 jenis. Jenis yang pertama biasanya disebut PET. PET ini berbeda dari tas plastik yang biasanya kita lihat di supermarket. Plastik ini banyak digunakan untuk kemasan makanan dan minuman karena kemampuannya yang kuat untuk mencegah oksigen masuk dan merusak produk di dalamnya. Ia juga membantu menahan karbon dioksida dalam minuman berkarbonasi. Meskipun PET punya banyak kelebihan, jenis plastik ini mengandung antimori trioksida, zat yang dianggap sebagai karsinogen, yaitu dapat menyebabkan kanker pada jaringan hidup. Jenis yang kedua, HDPE. HDPE ini cukup unik jika dibandingkan dengan jenis plastik lainnya. HDPE memiliki rantai polimer yang panjang
dan hampir tidak bercabang. Ini membuatnya sangat padat, lebih kuat, dan lebih tebal dibandingkan dengan PET. HDPE adalah jenis plastik yang umum digunakan dalam tas belanja, botol susu, wadah jus, botol sampo, dan botol obat. Tidak hanya dapat didaur ulang, HDPE juga relatif lebih stabil daripada PET. Ini dianggap sebagai salah satu pilihan yang lebih aman untuk makanan dan minuman. Meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ia dapat mengeluarkan bahan kimia yang dapat meniru hormon estrogen ketika terpapar sinar ultraviolet. Jenis ketiga, PVC. PVC biasanya digunakan dalam mainan, botol deterjen, pipa air, kantong darah, dan selang medis. Jenis plastik ini dahulu merupakan resin plastik nomor 2 paling banyak digunakan di dunia. Sayangnya, proses pembuatan dan pembuangan PVC dinyatakan sebagai penyebab risiko kesehatan serius dan juga menyebabkan polusi lingkungan. Dalam hal toksisitas, PVC dianggap sebagai plastik yang paling berbahaya. Penggunaannya dapat mengeluarkan berbagai bahan kimia beracun seperti BPA, ftalat, timbal, dioksin, merkuri, dan kadmium. Beberapa dari bahan kimia yang disebutkan di atas dapat menyebabkan kanker, gejala alergi, dan mengganggu sistem hormon manusia. PVC juga jarang diterima oleh program daur ulang. Oleh karena itu, sebaiknya hindari penggunaan PVC sepenuhnya demi kesehatan dan lingkungan yang lebih baik. Jenis keempat, LDPE. Seperti yang disebutkan sebelumnya, polietilen adalah keluarga plastik yang paling banyak digunakan di dunia. Jenis plastik ini memiliki struktur polimer kimia yang paling sederhana, sehingga sangat mudah dan murah untuk diproses. Polimer LDPE memiliki cabang rantai yang signifikan, termasuk rantai samping yang panjang yang membuatnya kurang padat dan kurang teratur, sehingga secara umum memiliki bentuk yang lebih tipis dan fleksibel. LDPE sebagian besar digunakan untuk tas belanja, sampah plastik, plastik pembungkus, dan banyak lagi yang lainnya. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa LDPE juga dapat menyebabkan efek yang kurang baik pada kesehatan manusia. Tetapi LDPE dianggap sebagai pilihan plastik yang lebih aman untuk penggunaan makanan dan minuman. Sayangnya, jenis plastik ini cukup sulit untuk didaur ulang. Jenis kelima, polypropylene atau PP. Plastik jenis ini biasanya lebih kaku dan lebih tahan panas, sehingga banyak digunakan untuk wadah makanan yang relatif panas. Kualitas kekuatannya berada di LDPE dan HDPE. Selain digunakan dalam rompi thermal dan suku cading mobil, PP juga digunakan untuk pelapis popok dan pembalut wanita. Sama seperti LDPE, PP dianggap sebagai pilihan plastik yang lebih aman untuk penggunaan makanan dan minuman. Ini adalah bahan yang baik untuk botol susu bayi. Meskipun memiliki semua kualitas yang luar biasa, PP tidak sepenuhnya dapat didaur ulang dan juga menyebabkan asma dan gangguan hormon pada manusia. Jenis keenam, PS. PS adalah bahan styrofoam yang sering kita gunakan dalam wadah makanan, karton telur, kemasan sekali pakai, dan bahkan helm. Ketika terpapar makanan panas dan berminyak, PS dapat melepaskan senyawa stiren. Senyawa ini dianggap sebagai bahan yang beracun bagi otak dan sistem saraf. Ia juga dapat mempengaruhi gen, paru-paru, hati, dan sistem kekebalan tubuh. Di atas semua risiko itu, tingkat daur ulang PS sangat rendah sekali. Makanya heran kenapa styrofoam masih banyak digunakan di Indonesia. Yang terakhir adalah jenis plastik lainnya. Jenis plastik ini yang paling umum adalah polikarbonat atau PC. Polikarbonat atau PC adalah plastik yang paling umum di kategori ini, tetapi tidak banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir karena dikaitkan dengan BPA. PC juga dikenal dengan berbagai nama seperti Lexan, Macrolon, dan Macroclear. Ironisnya, PC biasanya digunakan untuk botol susu bayi, botol galon air, dan juga pelapis kaleng makanan. Karena toksisitasnya, beberapa negara telah melarang penggunaan PC untuk botol susu bayi dan kemasan formula bayi. BPA yang terkandung dalam PC telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan kromosom, menurunnya sperma, puber dini, dan berbagai masalah perubahan perilaku. BPA juga telah dikaitkan dengan perubahan fungsi kekebalan tubuh, perubahan jenis kelamin pada katak, gangguan fungsi otak dan saraf,
kerusakan sistem kardiovaskuler, diabetes tipe 2, obesitas, resistensi terhadap kemoterapi, peningkatan resiko kanker payudara, kanker prostat, infertilitas, dan gangguan metabolik. Ditambah dengan tingkat daur ulang yang sangat rendah, sebaiknya hindari penggunaan PC sepenuhnya. Ini demi kesehatan kita dan juga lingkungan yang lebih baik. Jadi, pastikan pada saat Anda membeli alat makan, galon, perabot plastik, pastikan ada sertifikasi bebas BPA. Ini kita lakukan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Lebih dari 9 juta ton produksi sampah plastik setiap tahun di Indonesia tentu bukan masalah yang sepele. Kalau kita lihat lebih detail lagi, data menyebutkan sebagian besar plastik itu tidak didaur ulang dan berakhir di tempat pembuangan akhir sampah, lingkungan, sungai, dan laut. Budaya masyarakat Indonesia yang belum sadar tentang kesehatan dan lingkungan ikut memperparah kondisi sampah plastik nasional. Bahkan Indonesia dikatakan sebagai salah satu polutan plastik terbesar di dunia. Tentunya sebuah prestasi yang tidak bisa kita banggakan. Untuk membahas masalah polusi dan dampak kesehatan plastik, baiknya kita tahu dulu bagaimana proses limbah plastik diolah di Indonesia. Seperti yang kita lihat di layar, proses penanganan sampah di Indonesia dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama ada waste generator, di mana konsumer atau masyarakat atau pabrik menghasilkan sampah. Tahap yang kedua adalah collection system, di mana plastik-plastik itu diambil oleh kolektor dan kemudian diolah. Tahap yang ketiga adalah transfer station, di mana menghubungkan antara collection system dan tahap akhir yaitu treatment dan disposal. Jadi masyarakat biasanya membuang sampah melalui bank sampah, tukang sampah pribadi, dan tukang sampah informal lainnya. Ada juga masyarakat yang tidak punya akses ke tukang sampah, sehingga terpaksa membuang ke lingkungan atau membakarnya. Terbukti dari proses itu, sekitar 39% sampah tidak terkelola. Sementara untuk pengurangan hanya 0,8 sampai 1,51% saja. Jika kita lihat jenis sampahnya, plastik menempati urutan nomor 3 dengan jumlah sekitar 10% dari total produksi sampah nasional. Sumbangsi terbesar adalah sampah rumah tangga sekitar 42,5%. Walaupun dari tahun ke tahun jumlah bank sampah terus meningkat drastis, tetapi jumlah yang dilayani masih relatif lebih sedikit dibandingkan dengan populasi Indonesia. Sehingga kalau dilihat kontribusinya, bank sampah hanya menyumbang pengurangan sampah sampai dengan 2,4%. Walaupun cuma 2,4%, tetapi nilai keekonomiannya mencapai 2,5 triliun per tahun. Nilai yang lumayan besar. Sekarang kita akan bahas industri dan produksi plastik nasional. Produksi plastik nasional dengan kapasitas produksi sebesar 2,7 juta ton per tahun. Dari impor, kita mengimpor sebesar 1,6 juta ton per tahun, dan dari daur ulang ada sekitar 1,6 juta ton per tahun. Jadi kesimpulannya masih sangat sedikit daur ulang di Indonesia. Jika dilihat dari industrinya, bisa dilihat bahwa kontribusi industri terbesar berada di industri packaging, dengan total jumlah perusahaan sebanyak 502 atau sekitar 36% dari total kapasitas produksi plastik nasional. Sektor yang paling banyak adalah sektor makanan dan minuman sebesar 60%, which is make sense karena memang konsumsi plastik untuk wadah sangat besar di Indonesia. Kalau dilihat dari jenis plastiknya, PE dan PP menjadi yang terbesar dengan masing-masing 34 dan 31%. Jika di breakdown berdasarkan penggunaan, untuk packaging atau wadah mencapai 57% dari total plastik yang dipakai. So, kita harus segera ngurangin penggunaan plastik untuk wadah. Proses daur ulang yang paling umum di Indonesia ada 3 jenis. Yang pertama daur ulang material, yang kedua daur ulang kimia, dan yang ketiga daur ulang menggunakan pemanasan. Ketiga proses itu sudah berjalan dan dilakukan. Kira-kira begini hasilnya. Seperti yang kalian lihat, hanya 2,2% yang berhasil dikurangi. Sudah termasuk plastik di dalamnya. Loh, sisanya kemana? Sisanya sesuai data di atas,
banyak sampah plastik yang tidak terkelola dan terbuang ke lingkungan. Hal ini biasanya menjadi masalah pencemaran, baik pencemaran langsung seperti udara, tanah, sungai, laut, atau pencemaran jangka panjang seperti kontaminasi mikroplastik dalam ikan dan hewan. Jadi, daur ulang menjadi salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik. Tetapi, apakah cara ini merupakan cara yang efektif? Nah, yuk lihat data ini. Data ini menunjukkan data plastik yang berhasil dikelola dan yang bocor. Data menunjukkan sampah plastik yang dikelola hanya sekitar separuh dari total sampah plastik yang dibuang. Artinya, masalahnya bukan hanya kurangnya tempat daur ulang, tetapi juga pengumpulan manajemen sampah plastik secara umum. Jadi, kalau misal 100% plastik berhasil kita daur ulang, itu masih separuh dari total sampah plastik yang dihasilkan. Separuhnya lagi mencemari lingkungan. Loh, kenapa seperti itu? Iya, karena separuhnya lagi tidak berhasil dikumpulkan. So, penanganan sampah plastik ini harus secara komprehensif, dari hulu ke hilir. Jadi, secara framework, penanganan plastik secara komprehensif ini harus melibatkan 3 bagian besar. Bagian pertama adalah bagian upstream yang mencakup design dan production. Bagian kedua adalah bagian middle stream yang mencakup distribution dan consumption. Dan bagian ketiga merupakan downstream yang mencakup collection, treatment, dan final disposal. Sehingga dari produksi, distribusi, konsumsi, pengumpulan, daur ulang, dan disposal tertangani dengan baik. Di Indonesia, isunya sebagian besar ada di collection, treatment, dan disposal. Jika secara proses itu sudah dilakukan dengan baik, maka proses daur ulang bisa dimaksimalkan. Terakhir, plastik itu ada berbagai macam. Sebagian sangat berbahaya bagi kita dan lingkungan. Jadi tolong ingatkan tetangga kalian jangan buang sampah dan bakar plastik sembarangan. Jangan sampai asapnya mencemari lingkungan dan menyebabkan penyakit bagi masyarakat. Tak terasa sudah berada di akhir video. Terima kasih telah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Jika berkenan, silakan subscribe ya. Sampai jumpa.